Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam pembelajaran. Sebetulnya saya harusnya sudah bisa masuk di minggu-minggu kemarin karena memang ada keperluan. Saya baru ketemu dengan kelas kalian ya. Saya baru ketemu dengan kalian. Mohon maaf karena memang di minggu-minggu kemarin saya hari Kamisnya itu ada apa ya? Ini hari Kamis ya pembelajaran kalian kan? Ya, jadi ada kegiatan yang tidak bisa tidak bisa dihindarkan. Saya harus membuat paspor untuk untuk umroh, membuat paspor dan segala macam. Baik, saya absen untuk AIPA. Mohon maaf, absennya belum bisa terekap karena memang entah kesalahan di kode saya atau memang karena memang ngabsennya 2 kali 3 kali ya, saya tidak tahu. Tapi jalan-jalan terakhirnya adalah coba kalian nanti lihat di YouTube pembelajaran saya itu dari awal sampai akhir ada. Dari bab 1 sampai dengan sekarang bab 5 itu ada. Silahkan kalian subscribe, like, komen. Kalau bisa karena ini video pembelajaran yang dari saya, bunyikan loncengnya biar nanti ada pemberitahuan ketika saya mengupload video. Tuh. Tidak usah kalian like atau komen di video diskusi karena saya menjadi moderator dalam diskusi antar agama. Jadi ada yang live itu khusus untuk diskusi agama, sedangkan yang disajikan untuk pembelajaran itu bukan di live tapi uploading video. Anissa Permatasari juga sama, Ayu Perliana, silahkan nanti dilihat di YouTube saya dan komen dengan nama dan kelas ya. Ini juga berlaku bagi anak-anakku yang ada di rumah. Kemudian Bagas, Dian Sutio, Dewi Ratnasari, mana Dewi Ratnasari? Ya. Dewi Ratnasari, di mana rumahnya Dewi? Hah? Kampung Salak. Oh, Kampung Sawah. Kampung Sawah bagus sinyalnya kalau tidak salah. Saya pernah ke sana menggunakan 2 nomor, 1 XL, 1 simpati. Dua-duanya strong sinyalnya. Entah kalau eksis ya, aksis saya tidak tahu. Kemudian Galih, mana Galih? Lih, sama Lih ya. Senasib, kamu suka ngisi absen nggak? Hah? Ngisi absen dari sejak awal. Galih gitu aja ya. Kamu di hotspot, buka YouTube saya, rangkum materinya. Hendra Widodo. Yang mana Hendra Widodo? Nggak masuk. Ibrahim. Ini kamu ngisi hanya 2 kali Ibrahim. Tanggal 2 bulan Agustus dan tanggal 23 bulan Agustus. Kesininya tidak pernah ngisi, 1 bulan full tidak pernah ngisi. Hari ini juga sama, belum ngisi. Kalau kamu tidak punya kuota, minta tethering ke yang lain. Kalau tidak minta tethering, coba diisikan oleh siapa saja. Coba gas, Galih. Coba isikan punya si Ibro tuh.
Kamu udah kan ya? Nah, udah. Nanti saya lihat ininya. Ya, sudah belum? Sok segera. Saya lanjut ke Ica Talisa. Sudah masuk ya hari ini ya. Dan ini tidak pernah tidak ngisi. Selalu ngisi Ica Talisa ini. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Ngisi dulu dong. Nggak ada kuota. Ada. Kenapa belum ketemu linknya? Checklist 1. Coba di-tapping dari belakang. Ada itunya kuotanya. Kok checklist 1? Iqbal sama pengisian absennya Indah. Yang mana Indah? Kenapa nggak pernah ngisi? Udah. Oke, udah. Kenapa dah belum pernah ngisi? Kenapa? Kapan ini? Kosong semua dah. Coba hari ini ngisi. Minta tethering sama orang lain atau diisikan sama orang lain. Siapa tadi Galih yang diisikan? Ibrahim sudah. Sekarang si Indah. Nggak pernah ngisi satu kali pun ini Indah. Terus bawa HP. Selama ini tidak ada kuotanya. Dipakai naon? Pakai chatting. Kok nggak pernah ngisi absen sama sekali. Jalan lain kuotanya akan lebih besar. Ya ini lihat YouTube dan komen di YouTube. Ya baru masuk. Ini diisikan orang lain. Iqbal ditulis apa ya? Iqbal ada keterangan nggak? Ada surat ini nggak? Tulis S. Coba absenkan oleh salah seorang. Baru kali ini dah. Selama ini tidak pernah ngabsen. Nanti minta nilainya dah ke penjaga sekolah saja. Ya nanti Mang Tata tuh ada. Mang Tata minta nilai PAI dong. Waalaikumsalam. Mau Allah. Kamu mau divaksin? Udah divaksin belum? Udah. Sok. Oke, Iqbal sudah masuk S. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kedatangan kami di sini bukan untuk kita belajar. Memang. Semua. Kedatangan kami di sini hanya ingin menginformasikan bahwa sekolah kita akan mengadakan vaksin dosis 2. Bagi siswa-siswi yang sudah mengikuti vaksin dosis 1 diharapkan sekarang menuju lab IPA untuk mengambil surat. Yang vaksin 2 siapa? Ya. Silakan. Ada yang ingin nanya? Biar yang ingin ditanyakan. Tidak ada, saya tidak mau vaksin. Ya, yang vaksin 2 silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagi anak-anakku yang di rumah yang kebetulan vaksin 2
hari ini untuk divaksin yang kedua dipersilahkan untuk datang ke sekolah hari ini. Selanjutnya siapa ini? Inka mana Inka? Sudah masuk ya Inka? Kemudian Ismawati sudah masuk. Tadi si Iqbal sama kamu. Bisa ternyata ya. Sekali dua kali kamunya yang nggak bisa. Aneh saya ini. Aneh kali. Kamsudin. Mana tarang absen Kang? Belum pernah sekalipun tuh dah. Ketahuan dah. Karena yang ini saya anggap yang dari nomor 10 itu tidak error. Kamsudin sama sekali belum pernah ngabsen. Umah atau boga HP atau bagaimana? Ada HP, sok aya kuotaan. Lain jarang mana main game nggak? Main game nggak? Main ya? Main game kan? Nah, kuota untuk main game ada, tetapi kuota untuk belajar tidak ada. Ngeri sekali gitu ya. Baik, lanjut. Lailatul Maghfirah. Yang tadi full dia ngabsen. M Nasrul Ar-Rahim. Ngabsennya itu hanya 3 kali dalam 10 kali pertemuan. Kita pertemuan hanya paling juga 5 kali lagi. Setengahnya nilainya, bukan setengahnya, hanya 30% nilai agamanya. Yang mau ngabsenkan punya Rohim, siapa namanya? Aromi, silakan. Ahromi. Ngacung. Jadi ketahuan ada yang ngabsen. Oh, kamu Leh. Silakan Leh. Hah? Ar-Rahmi, oke, udah masuk hadir. M. Firdaus? Hah? Nggak masuk? Absenkan Alfa tanpa keterangan. Oh, izin? Oh, gitu. Nggak ada itu. Izin hadir sama sakit. Ntar nanti saya buatkan lah. Absensi nggak ada ya? Oh, saya bikinkan aja lah. Ntar dulu. Absensi. Mana absensi teh? Allahu Akbar. Saya bikinkan. Ini sengit permen tapi di mana permen ya tuh yang ada itu tidak ada sakit ya, tidak ada alfa ya, tanpa keterangan harusnya ada. Galih nanti japri ke saya ya. Pak, saya selalu hadir, selalu ngabsen, tetapi mohon maaf tidak bisa masuk mungkin karena sistem Bapak. Gitu aja lah. Semuanya yang di atas kan. Saya nyanyi-nyanyi Saya cari dulu file absensi. Antil. Absensi itu di mana ya?
absensi. Ke absensi online ya. Siapa yang teriak-teriak goblok tuh? Alfa titik 2. Oke, Lih, sudah jadi, Lih. Coba dilihat saja, Lih. Ulangi lagi masuknya, boleh? Hah? Sudah. Sudah benar, Lih? Hah? Sudah masuk? Oke. Baik, anak-anakku sekalian, ini yang di rumah sama sekali tidak ada satupun yang bergabung. Entah kenapa. Saya ingin menjelaskan tentang, oh ya, absen belum berlanjut ya, dari sampai siapa tadi? Pak Ujan, Muhammad Endang, Sutrisna mana? Oh, sampai Pak Ujan doang. Ya, baik, yang di rumah itu dari Muhammad Endang sampai dengan yang terakhir siapa? Ah, sampai dengan Jul Pukri. Jul Pikri apa Jul Pukri? Kesalahan nulis di TU ya? Oke. Nama yang sampai ke saya itu Jul Pukri. Jadi nggak bisa dihapus. Kalau dihapus hapus semuanya. Jul Pikri itu silakan mengabsen dari rumah masing-masing pada jam ini. Mana ini yang bergabung tadi? Ada yang bergabung. Sebagaimana di kelas-kelas lain, saya menyampaikan materinya adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini terbagi kepada 3. Yang mau bergabung di sini supaya kelihatan nanti di YouTube silahkan, tapi jangan dikeraskan suaranya, dikecilkan. Jadi kelihatan gabung di sini. Kalau punya kuota, kalau nggak punya kuota jangan. Kalau mau gabung. Karena ini rekamannya akan diupload di YouTube. Jadi ketahuan. Sekali lagi sumber hukum Islam terbagi kepada 2. Yang pertama adalah Al-Quran.
Yang kedua adalah al-sunnah. Yang ketiganya al-ijtihad. Oke, biar pasti pakai tulisan biar tidak susah. Al-Quran, Al-Sunnah, kemudian Al-Ijtihad. Baik, apa itu Al-Quran? Ada yang tahu arti Al-Quran? Arti Al-Quran ada yang tahu? Ada yang tahu arti Al-Quran? Silakan kalau ada yang tahu arti Al-Quran siapa? Acungkan tangan. Kan kemarin sudah saya lengkapi catatannya melalui PTS, penilaian tengah semester. Ada yang tahu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Pak, Al-Quran merupakan Tuh, mana ayo? Baik. Al-Quran merupakan penyempurna kitab dunia. Al-Quran penyempurna kitab sebelumnya, terus? Karena kitab Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia yang berisikan wahyu-wahyu Allah yang sangat agung. Oke. Karena Al-Quran merupakan kitab mulia yang berisikan wahyu-wahyu Allah. Terus? Kamu? Kalam Allah. Terus ada lagi? Sumber hukum utama. Apalagi? Ayo, apalagi? Oke, tuangkan di dalam catatan kalian bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum utama. Sumber hukum utama. Sumber hukum utama. Tentu ini karena sumber hukum utama dalam Islam, maka Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah atau firman. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui siapa? Petugas penyampai wahyunya? Malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril ini apakah setelah Nabi itu sudah selesai, habis kan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Apakah Jibril itu pensiun? Tidak. Menyampaikan ilmu, menyampaikan khilafat, menyampaikan ilham, menyampaikan petunjuk kepada hati seseorang. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan hidayah, artinya dia itu mendapatkan hidayah dari Allah melalui malaikat Jibril. Baik, jadi cuma kita tidak terasa, tidak pernah ketemu dengan malaikat Jibril, tidak akan pernah merasa ketemu, tidak bisa dilihat, tetapi langsung mungkin di dalam hati muncul hidayah itu. Baik, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Al-Quran terdiri dari 114 surat
30 juz. Ayatnya berapa? Halo, ayatnya? Ayatnya ada berapa Al-Quran? 6.236 ayat. Penurunannya terbagi kepada dua. Penyampaian wahyunya penurunannya terbagi kepada dua ini. Satu adalah diturunkan di kota Makkah. Yang kedua di kota Madinah. Satu di kota Mekah, yang kedua di kota Madinah. Yang di kota Mekah berapa lama? Selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Yang di kota Madinah selama 10 tahun. Biasanya surat-surat yang diturunkan di kota Mekah atau surat Makkiyah itu pendek-pendek. Pendek. Kalau yang ini panjang. Biasanya diawali dengan menyapa manusia kalau di sini. Ya ayuhan nasu, yang disapa itu manusia. Atau kafirun. Biasanya ayat-ayat yang mengandung tentang seperti kuliah ayuhal kafirun, perintah untuk mengatakan kepada orang kafir. Ini. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, mukmin. Yang diserunya. Yang ini disebutnya surat Makkiyah. Yang ini disebutnya surat Madaniyah. Surat Makkiyah pakai Y atau tidak, nggak apa-apa. Makkiyah tidak usah pakai Y ya. Kalau Y itu seperti nisbat, pengikut. Surat Makkiyah, surat Madaniyah. Kenapa di Al-Quran ada yang disebut Ummul Quran? Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Ada surat sebanyak 7 ayat jumlahnya, tetapi disebut surat Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Surat apakah itu? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa ini? Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Kenapa? Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Kenapa? Kenapa surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran? Karena di dalamnya terdapat rangkuman seluruh isi Al-Quran. Pertama, setiap kali membaca Al-Quran, setiap kali beraktivitas ibadah, setiap kali melakukan sesuatu,
maka diawali dengan membaca Bismillah. Makanya di Al-Fatihah, di Al-Fatihah itu di ayat yang pertama adalah Bismillah. Yang kedua, isi Al-Quran itu adalah secara keseluruhan adalah merupakan rangkaian perintah, rangkaian petunjuk untuk menghamba kepada Allah, menghamba kepada Pencipta. Masa kamu saja bisa dipuji? Kamu cantik banget. Hari Pencipta lebih terpuji. Makanya di situ Al-Quran isinya adalah puji-puji kepada isi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang melambangkan terpujilah Allah. Terpujilah Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bayi di dalam rahim. Pertama, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Saripati tanah itu begini. Ibu kamu tidak makan langsung tanah, jangan salah. Tanah di Jian Cikopi terus di hidung, bukan. Tetapi padi tumbuhnya di mana? Jengkol tumbuhnya di mana? Jengkol, petai, tumbuhnya di mana? Baik, ikan tumbuhnya di mana? Hidupnya di laut, di air. Air di bawahnya apa? Ya tentu mereka makanannya adalah mineral dan sebagainya, sama plankton, bahkan tumbuhan yang ada di dalam air. Nah, itu semua dimakan oleh ibu kamu, dimakan oleh bapak kamu, jadilah vitamin, kemudian mineral dan sebagainya, zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian jadilah sperma, jadilah sel telur. Kemudian sperma dan sel telur itu bertemu, jadilah segumpal darah jadilah seperti apa namanya, apa tuh yang suka di air yang nempel, lintah, kayak lintah nempel di dalam rahim seorang ibu. Kemudian setelah itu jadilah segumpal lagi, kemudian segumpal lagi itu menjadi tulang yang ringan, apa namanya, tulang rangu kalau dalam bahasa Sundanya. Tulang apa namanya? Kayak telinga ini tulang apa namanya? Tulang rawan ya disebutnya. Kemudian ditumbuhi dengan daging, kemudian pada hari ke-120 ditiupkan ruh, sama kita juga ditiupkan ruh itu nyawa dalam bahasa Islam itu. Kemudian setelah 120 hari kemudian berbentuk dan akhirnya lahirlah seperti kalian. Ini Allah terangkan di dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfatan 'alaqatan, fa khalaqna 'alaqatan mudghatan, fa khalaqna mudghatan idoma, fa qasawnal idoma lahma, tsumma ansa'nahu khalqan akhara, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ini sebuah petunjuk juga bagi ilmu pengetahuan. Kalau kalian ingin membuat mobil, bikin dulu rangkanya. Kalau membuat sesuatu agar bagus, rumah, bikin dulu rangkanya. Jangan bikin dulu dindingnya, rangkanya belakangan. Hancur tuh rumah. Udah sesuai. Petunjuk Allah seperti itu. Dan banyak
pengetahuan alam yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini maka sungguh terpuji alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin di situ. Yang menciptakan alam semesta, yang mengurusi alam semesta. Betul. Yang maha pengasih, maha penyayang. Semua isi Al-Quran itu berkaitan dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Betapa Allah tidak membedakan memberikan rezeki kepada orang yang hitam, yang putih, yang petot, yang jelek, yang bagus, yang ganteng, yang cantik, yang tidak cantik, yang jelek sama sekali, yang sama dengan ban betus. Tetap Allah berikan rezeki. Cuma rezeki ini ada yang batu ujian, bisa tidak bersyukur, bisa tidak mengenal Allah gitu. Ada orang yang sudah diberi rezeki tetapi tidak pernah bersyukur. Perlu diketahui bahwa yang namanya harta tidak bisa menjadi penyelamat nanti di akhirat, kecuali kalau harta itu diinfakkan di jalan Allah. Jangan nyender coba. Dah. Nunutan mana nyender Jangan nyender. Kursinya pindahkan ke sebelah sini. Kursinya geser. Jadi nyender santai geser, main game gitu. Ya. Saya lanjutkan bahwa kita diberi rezeki itu pandai tidak bersyukur. Kamu sudah diberi hidung, letaknya tepat di situ, tidak ditelunjuk hidungnya. Sudah tepat dan cantik kelihatannya hidung itu letaknya di sini. Coba kalau hidungnya di sini. Bayangkan, BAB kamu, waduh, harus tutup hidung aja gini kan kasihan. Atau dijepit hidungnya. Tapi Allah letakkan hidung itu tepat dan kelihatan cantik dan kelihatan ganteng, kelihatan ganteng, alis dan sebagainya. Nah, maka di situ Rahman dan Rahimnya Allah di dalam Al-Quran itu dari ayat 1 surat Al-Baqarah sampai dengan yang An-Nas itu adalah menggambarkan tentang Rahman dan Rahimnya Allah. Allah itu yang merajai segala waktu yang ada di alam semesta ini. Mau itu awal kejadian alam semesta, mau itu kejadiannya dalam kondisi kehidupan sekarang ini, atau nanti pada hari kiamat, Maliki Yaumiddin, dan itu tergambar secara keseluruhan ada di dalam Al-Quran. Alam sebelum lahir, dalam kondisi hidup di dunia, dan alam nanti kiamat pada hari pengakhiran dunia, hari pengakhiran alam semesta ini. Allah yang merajai, tidak ada yang lain. Kalaulah Tuhan itu mati, tidak mungkin Tuhan itu mati. Sebab kalau mati Tuhan, maka alam semesta ini siapa yang mengurus? Bintang-bintang di langit siapa yang mengurus? Planet-planet di langit siapa yang mengurus? Sementara hari ini mereka itu benda-benda yang ada di langit berjalan teratur. Matahari teratur, Samsul tajri lil mustaqarri laha. Wal qamaru qadarnahu manazila. Apalagi bintang-bintang, jutaan, mungkin ratusan juta, mungkin miliaran, puluhan, ratusan miliar, miliar hitungannya. Nolnya tidak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa menghitung benda langit? Dan itu semua bercahaya pada saat malam. Siapa yang mengatur itu sehingga mereka tidak tawuran, tidak segala macam? Itu adalah Allah.
maka Allah adalah sosok yang bukan orang, sosok yang mengatur segalanya. Maliki yaumiddin. Terakhir, bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia mulai dari bangun tidur sampai kepada bangun tidur lagi. Dari bangun tidur sampai kepada bangun tidur lagi. Non-stop Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia. Tidak ada kitab lain yang memberikan petunjuk secara lengkap seperti Al-Quran. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab lain yang memberikan petunjuk secara lengkap seperti Al-Quran. Yang kemudian nanti dijelaskan dalam bentuk al-sunnah atau al-hadis. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Duduknya yang benar, tegap, itu jangan sampai. Istirahatnya kan sudah cukup dirubah dari jam 11.10 menit sampai dengan jam 7. Ya. Tadi masuknya juga masih banyak yang telat-telat di jalan kayak gitu. Istirahat kita kan cukup. Kalau dipergunakan untuk istirahat, ulah dipakai main game. Ngabsen tilok, main game, hayo mana. Ya. Mutia Sapa, selamat pagi Mutia Sapa. Mutia, ini Mutia Sapa namanya? Emang ada? Hah? Mutia. Mutia di mana ini, di rumah atau di mana, di jalan? Lagi di fotokopi Bapak, di sekolah mau vaksin. Lagi di fotokopi mau vaksin. Yang penting dengarkan, tulis di kolom chat nama kamu dan kelas ya. Iya Pak. Jangan lupa ngisi absen ya. Jangan guys, anda gabung mau gabung. Bagi yang tidak Mana Cina? Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, oke, ini Al-Quran ini petunjuk bagi siapa? Bagi manusia sebetulnya, bagi seluruh manusia. Memanggil Umatnya Nabi Muhammad, seluruh manusia yang mana sih? Iya. Nabi Muhammad. Iku mah komena, aing katanya. Muhammad. Terutama di Cuma kelas. ada yang mengakui, ada yang Kelas tidak. orang ngajar. Yang tidak mengakui Nabi Muhammad itulah yang disebut dengan kafir. Kafir itu adalah kaparo. Kaparo itu tertutup. Jadi kaparo itu artinya gambaran kalau disebut kafir. Kumaha cara komen? Tertutup. Kaparo tertutup. Silvia, silakan Silvia Dewi Agustina untuk mengisi absen ya, Silvia. Sama Silvia kayaknya mau vaksin nih. Bapak absennya di mana? Di kolom chat. Bapak absennya di mana, Pak? Kasih tahu yang lain ya, Silvia, siapa Mutia. Kasih tahu yang lain untuk mengisi absen. Ya, Pak. Yura SS. Baik, Al-Quran itu adalah hudar. Hudar petunjuk. Mana dia? Petunjuk bagi siapa? Mari kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 7. Buka aplikasi di HP, aplikasi Al-Quran. Ayo, coba saya lihat aplikasi HP-nya. Ya, aplikasi HP-nya tolong dibuka. Saya lagi di kelas, ini anak teman-teman kalian. Ya. Nah, yang tidak ikutan apa baiklah. Baik, ngadirkan yang tidak ikutan. Bapak absen di mana, Pak? Absennya di grup kan? Di grup. Link absennya tidak berubah kok dari awal sampai akhir.
Yang kedua, kamu ngisi nama dan itu di kolom chat, nama dan kelas. Gak. Baik, sudah ketemu Al-Baqarah atau yang hafal siapa? Ayat 1 sampai 6. Al-Baqarah ayat 1 sampai 6 siapa yang hafal? Al-Baqarah ayat 1 sampai 6 siapa yang hafal? Pak, saya hafalnya ayat 1 doang. Alif lam mim doang. Siapa yang hafal? Cak, baca Cak, baca Cak, baca Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika Unzila min qablik. Pendek ya halanya ya. Wabil akhirati hum yuqinun. ulaika La hudan mir rabbihim mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Azim. Kamu silakan baca. Siapa namanya? Hah? Aipa. Silakan Aipa. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, suaranya ngebas ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Ya. Lih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sadaqallahul adzim. Baik, sekarang saya menyapa yang ada di Zoom. Silakan Mutia untuk membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 6. Silakan, mau Mutia dulu atau Silvia dulu, silakan. Sama-sama lokasinya sepertinya. Tidak apa-apa. Pak, yang apa? Silakan Pak Gigir-gigir, ha. Bapak yang apa? Buka masuk dulu, Buka, buka aplikasi. Ntar dulu. Bapak Oke, ntar dulu saya nyuruh dulu yang di sekolah. Masih yang di sekolah. ya Pak. Ayo dia, saya Idan. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzi yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna salata wa rajabnahum yuqinun. Nah, kan jadi salah, banyak yang salah. Jangan baca Latin. Coba. Alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma rajabnahum Wayukina, benar. wa yuqimuna salata wa mimma rajabnahum yuqinun. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yu'minun. Yukinun. Ulaika hudam Ala hudan. min rabbihim ulaika humul Umul. Astagfirullah. Innal ladina kafaru wa min Nah, sawa'u alaihim. astagfirullahaladzim. Surat Al-Baqarah ini surat yang kedua ya, dan sering dibaca biasanya. Masa sih tak apa? Ayo coba kamu. Siapa namanya? Hah? Inka Kristi. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alarmnya nanti aja pas Alladzina kafaru ambil suratnya. sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Laki-laki lagi. Masukkan bajunya. Ya, Pak. Yuk, baca. Sok milu tahlilan Dara. Masuk, Pak. Nah, sok sia apal nu sok milu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika la hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum Lain. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum
لا يؤمنون. Shadaqallahul adzim. Oke, siap yang di rumah. Kalian Bapak, nalarnya Al-Baqarah ayat berapa? 1 sampai dengan 6. 1 sampai 6. Nah, Ntar Pak, ntar Silvia dulu salah Pak. satu dulu, pareman heula mikna terus saurang. Yuk. Silvia dulu. Mana? Ya, Oh, iya. Sylvia silakan. Ntar Pak. Ntar dulu. Salah gitu. Bapak, Bapak. Ya, makanya jangan sambil ketawa-ketawa, harus buka kamera itu. Ntar dulu Pak, enggak. Cekal lagi ya supaya gue gak ketahuan. Silakan, jangan ketawa-ketawa karena ini direkam. Ya Pak, maaf. Gitu cara. Jangan terlalu berdekatan karena feedback suaranya jelek. Oke, jangan berisik, sendiri saja. A'udzubillahi. Bapak. Balu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata Bapak habis pakai cowok. Nah, kalau sambil ketawa-ketawa sudahlah, tutup mic aja. Oke, Bapak. Minggu depan saja saya tes baca Al-Qurannya, minggu depan saja. Kalau sambil ketawa-ketawa karena memang ini Bapak habis paketnya, Pak. Ya, tutup mic saja ya. Ya, Kalau dadah. sambil ketawa-ketawa, nggak boleh sambil ketawa-ketawa kalau membaca Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Yang kedua adalah al-sunnah. Al-sunnah itu terbagi kepada 3 juga. Sampai jam berapa ini kita? Sampai jam berapa kita? 9:05 benar? Baik, sudah selesai dong. Ya, kita minggu depan akan menjelaskan tentang al-sunnah dan al-ijtihad. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi anak-anakku sekalian yang di rumah, terima kasih juga atas ikut sertanya. Jangan lupa ngisi absen. Ini hanya menutup di internet dulu, saya belum menutup di kelas. Buku catatannya tetap di meja, nanti akan saya tanda tangani sebagai tanda ikut serta dalam pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.